Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, tingkat 3B dari kelompok Asma yang beranggotakan Alvina Mayangsari, Aprilia Winda, Catur Tika, Gesta Ayu, Muhammad Faruzaman, dan saya Niar Eka. Definisi asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Etiologi asma. Yang pertama, infeksi paru-paru dan saluran napas yang umumnya menyerang saluran napas bagian atas seperti flu. 2. Alergen, seperti bulu hewan, tengu debu, dan serbuk bunga. 3. Paparan zat di udara, misalnya asap kimia, asap rokok, dan polusi udara. Yang keempat, faktor kondisi cuaca, seperti saat cuaca dingin, cuaca berangin, cuaca panas yang didukung oleh kualitas udara yang sangat buruk, cuaca lembab, dan perubahan suhu yang drastis. Yang kelima, kondisi interior ruangan yang lembab, berjamur, dan berdebu. Pekerjaan tertentu, seperti tukang kayu, tukang las, atau pekerjaan pabrik tekstil. Yang ketujuh, stres. Yang kedelapan, emosi yang berlebihan, seperti kesedihan yang sangat berlarut-larut, marah berlebihan, dan tertawa hingga terbahak-bahak. Yang kesembilan, aktivitas fisik, seperti olahraga yang berlebihan. Yang 10, obat-obatan. Yang ke-11, makanan atau minuman yang mengandung sulfit. Yang 12, alergi makanan. Lalu, penyakit reflux gastroesophageal atau GERD, atau penyakit di mana asam lambung kembali naik ke kerongkongan sehingga mengiritasi saluran cerna bagian atas. Gejala asma. Gejala utama asma meliputi sulit bernapas, atau terkadang bisa membuat penderita mengap-mengap, batuk-batuk, dada yang terasa sesak, dan mengi, atau suara yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran napas yang menyempit. Apabila gejala ini kumat, seringkali penderita asma menjadi sulit tidur. Tanda-tanda lain serangan asma parah dapat meliputi: yang pertama, inhaler pereda yang tidak ampuh lagi dalam mengatasi gejala. Yang kedua, gejala batuk, mengi, dan sesak di dada semakin parah dan sering. Yang ketiga, sulit bicara, makan, atau tidur dapat sulit bernapas. Yang keempat, bibir dan jari-jari yang terlihat biru. Yang kelima, denyut jantung yang meningkat. Keenam, merasa pusing, lelah, atau mengantuk. Yang ketujuh, adanya penurunan arus puncak ekspirasi. Patofisiologi asma. Penyakit asma merupakan proses inflamasi dan hiperaktivitas saluran napas yang akan mempermudah terjadinya obstruksi jalan napas. Kerusakan epitel saluran napas, gangguan saraf otonom, dan adanya perubahan pada otot polos, bronkus, juga diduga berperan pada proses hiperaktivitas saluran napas. Peningkatan reaktivitas saluran napas terjadi karena adanya inflamasi kronik yang khas dan melibatkan dinding saluran napas, sehingga aliran udara menjadi sangat terbatas, tetapi dapat kembali secara spontan atau setelah pengobatan. Hiperaktivitas tersebut terjadi sebagai respon terhadap berbagai macam rangsang. Dikenal dua jalur untuk bisa mencapai keadaan tersebut. Jalur imunologis yang terutama didominasi oleh IgE dan jalur saraf otonom. Pada jalur yang didominasi oleh IgE, masuknya alergen ke dalam tubuh akan diolah oleh APC atau antigen presenting cells. Kemudian hasil olahan alergen akan dikomunikasikan kepada sel TH atau T penolong, terutama TH2. Sel T penolong inilah yang akan memberikan instruksi melalui interleukin atau sitokin agar sel-sel plasma membentuk IgE. Sel-sel radang lain seperti mastosit, makrofag, sel epitel, eosinofil, neutrofil, trombosit, serta limfosit untuk mengeluarkan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, leukotrien,
platelet activating factor, bradykinin, tromboksit, dan lain-lain. Sel-sel ini bekerja dengan mempengaruhi organ sasaran yang dapat menginduksi kontraksi otot polos saluran napas, sehingga menyebabkan radang, hipereksekresi mukus, keluarnya plasma protein melalui mikrovaskuler, bronkus, dan fibrosis subepitel, sehingga menimbulkan hiperaktivitas saluran napas. Selain merangsang sel inflamasi, terdapat keterlibatan sistem saraf otonom pada jalur non-alergik, dengan hasil akhir berupa inflamasi dan hiperaktivitas saluran napas. Inhalasi alergen akan mengaktifkan sel mans intralumen, makrofag alveolar, nervus vagus, dan mungkin juga epitel saluran napas. Refleks bronkus terjadi karena adanya peregangan nervus vagus, sedangkan pelepasan mediator inflamasi oleh sel mast dan makrofag akan membuat epitel jalan napas lebih permeabel dan memudahkan alergen masuk ke dalam submukosa, sehingga meningkatkan reaksi yang terjadi. Pathway asma yang pertama dapat terjadi oleh faktor pencetus serangan. Faktor pencetus dapat dibagi menjadi 3, yaitu faktor ekstrinsik, campuran, dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik seperti inhalasi alergen atau debu, serbuk-serbuk, dan bulu binatang. Faktor intrinsik berupa polusi udara seperti karbon dioksida, asap rokok, dan parfum. Emosional, takut, cemas, stres, sedih. Fisik, cuaca dingin, perubahan temperatur yang sangat drastis. Infeksi, influenza virus, pneumonia, mikoplasma, iritan, kimia, aktivitas yang berlebih. Faktor-faktor tersebut yang dapat menyebabkan reaksi antigen dan antibodi, yang akhirnya antigen merangsang IgE dan sel mast, maka terjadi reaksi antigen-antibodi. Maka, proses pelepasan produk-produk sel mast seperti mediator kimiawi, histamin, bradykinin, prostaglandin, anafilaksis, yang akan mempengaruhi otot polos dan kelenjar pada jalan napas, sehingga terjadinya kontraksi otot polos, edema dinding bronkiolus, dan peningkatan produksi mukus. Edema dinding bronkiolus menyebabkan obstruksi saluran napas, maka terjadi masalah keperawatan pola napas tidak efektif. Kontraksi pada otot polos akan menyebabkan spasme otot bronkus atau bronkospasme yang menyebabkan dyspnea dan dapat menyebabkan masalah keperawatan pola napas tidak efektif. Dyspnea ini menyebabkan asma dan kelelahan pada otot interkoste, yang akhirnya tubuh melemah sehingga muncul masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Dari asma muncul pada malam hari, sehingga masalah keperawatan gangguan pola tidur. Asma dyspnea juga menyebabkan peningkatan produksi mukus, yang menyebabkan peningkatan sekresi mukus, akhirnya merangsang batuk, dan menyebabkan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Dari asma menyebabkan kurang pajanan informasi, yang akhirnya masalah keperawatan yang muncul adalah defisit pengetahuan. Pencegahan asma. Asma merupakan jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat. Selain itu, asma perhatikan beberapa berikut. Yang pertama, mengenali dan menghindari pemicu asma. Yang kedua, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Yang ketiga, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Yang keempat, menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Yang kelima, memonitor kondisi saluran napas. Pengobatan asma ada 2 tujuan dalam pengobatan penyakit asma. Yang pertama, meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan rencana pengobatan dari dokter yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang kedua, rencana pengobatan meliputi cara mengenali dan menangani gejala yang memburuk.
seperti obat-obatan apa yang harus digunakan. Penting bagi pasien untuk mengenali hal-hal yang dapat memicu asma mereka, agar dapat menghindarinya. Jika gejala asma muncul, obat yang umum direkomendasikan adalah inhaler pereda. Pemeriksaan penunjang, yang pertama spirometri, pengukuran AP idealnya, pemeriksaan IgE serum total dan IgE spesifik terhadap alergen hirup. Komplikasi asma, yang pertama dapat terjadi gangguan tidur, produktivitas terganggu, gangguan psikologis, tubuh cepat lelah, pneumonia, pneumotorak, gagal napas atau status asmatikus, perubahan struktur saluran pernapasan, pertumbuhan menjadi terhambat, dan opnam. Asuhan keperawatan. Nyonya W berusia 68 tahun masuk IGD Rumah Sakit X pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan keluhan sesak napas. Nyonya W datang bersama keluarga. Saat pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 96 kali per menit, respirasi 36 kali per menit, dan tingkat kesadaran Nyonya W kompos mentis. Identitas pasien. Nama Nyonya W, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, pendidikan SD, agama Islam, alamat Purwokerto, tanggal masuk 4 Maret 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pengajian yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Riwayat penyakit. Keluhan utama sesak napas. Riwayat penyakit sekarang. Klien datang ke IGD dengan keluhan sesak napas dari tadi pagi karena udara dingin kurang lebih 2 jam yang lalu. Klien merasakan cemas, sesak nafasnya tidak membaik, namun semakin lama terasa sesak. Napas cepat dan dangkal, kemudian klien dibawa ke rumah sakit. Riwayat penyakit dahulu, klien mengatakan sebelumnya kurang lebih 7 tahun yang lalu pernah dirawat di rumah sakit dengan penyakit asma, tetapi tidak separah saat ini. Riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan di dalam keluarganya ibu mempunyai riwayat asma. Pengkajian primer. Yang pertama, airway. Tidak terdapat adanya sumbatan atau sekret atau darah. Lidah pasien tidak jatuh ke belakang. Pasien kesulitan bernapas, batuk-batuk. Pasien kesulitan bersuara, terdengar wheezing. Yang kedua, breathing. Terlihat pengembangan dada kanan dan kiri simetris. Pasien kesulitan saat bernapas. Respirasi 36 kali per menit. Irama napas tidak teratur. Napas cuping hidung. Terlihat adanya penggunaan otot bantu pernapasan atau sternocleidomastoid. Napas cepat dan pendek. Yang ketiga, circulation. Tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 96 kali per menit, reguler, nadi teraba lemah, terdengar suara jantung S1 dan S2 tunggal reguler. Capillary refill kembali kurang dari 3 detik. Tidak terdapat cyanosis, akrel hangat. Yang keempat, disability. Kesadaran pasien kompos mentis dengan GCS E4 M6 V5. Pasien mengatakan cemas tentang kondisinya saat ini. Pasien gelisah, terlihat tidak tenang, dan mengulang kata-kata. Exposure, rambut beruban dan kulit kepala tampak bersih, tidak terdapat hematoma, tidak terdapat luka pada tubuh pasien, dan keluar keringat banyak. Tingkat kesadaran. GCS E4 V5 M6. Tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, respirasi 36 kali per menit, suhu 36 Celcius. Pemeriksaan B1 sampai B6. B1 breathing, terlihat pengembangan dada kiri dan dada kanan simetris, pasien kesulitan saat bernapas, respirasi 36 kali per menit, irama napas tidak teratur, napas cuping hidung, terlihat adanya penggunaan otot bantu pernapasan atau sternocleidomastoid, nafas cepat dan pendek. Yang kedua, B2 atau blood, tekanan darah rendah, 110/70 mmHg, nadi 95 kali per menit,
CRT kurang dari 3 detik. Yang ketiga, B3 brain. Tingkat kesadaran komposmetis dengan GCS M4, M6, V5. Analisa data. Yang pertama, data subjektif, klien mengatakan sesak napas, batuk-batuk, dan sulit berbicara. Data objektifnya, terdapat respirasi 36 kali per menit, pola napas tidak teratur, terdapatnya cuping hidung, terdapat suara wheezing, adanya penggunaan otot bantu pernapasan, dan nafas cepat dan pendek. Etiologi, agens cedera biologis berhubungan biologis bronkospasme berhubungan dengan masalahnya ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan agens cedera biologis bronkospasme. Yang kedua, data subjektif, klien mengatakan cemas sebelumnya, tidak pernah merasakan sesak napas yang begitu parah. Data objektifnya, terdapat klien tampak gelisah, klien terlihat tidak tenang, klien juga mengulang kata-kata. Masalah yang muncul, ansietas yang berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Diagnosa keperawatannya, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan agens cedera biologis bronkospasme. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Intervensi keperawatan. Yang pertama, tujuannya, setelah dilakukan tindakan 1 kali 15 menit, jalan napas menjadi efektif dengan kriteria hasil, sesak napas berkurang, wheezing tidak terdengar. Dengan intervensi, jauhkan pasien dari kerumunan orang, berikan posisi semivolar, tenangkan pasien, hindarkan dari alergi seperti dingin, debu, bulu kucing, bulu hewan, dan lain-lain. Yang kelima, pemberian terapi nebulizer. Yang keenam, kolaborasi dengan dokter pemberian obat bronkodilator. Lalu auskultasi bunyi napas. Yang kedua, setelah dilakukan tindakan 1 kali 15 menit, diharapkan cemas berkurang dengan kriteria hasil. Klien menyatakan cemas berkurang, tidak terlihat cemas, lebih sedikit tenang. Yang kedua, pasien tenang dan rileks. Dengan intervensi, evaluasi tingkat kecemasan. Yang kedua, evaluasi reaksi fisik nonverbal. Yang ketiga, tenangkan pasien. Yang keempat, gunakan pendekatan dan komunikasi terapeutik. Yang kelima, beri penjelasan tentang kondisi saat ini yang dialami klien. Yang keenam, anjurkan keluarga untuk selalu mendampingi dan memberikan support. Lalu, anjurkan pasien untuk berdoa dan lebih tenang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurangnya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.